We welcome President Joko Widodo's acknowledgement and expression of regret for 12 historical incidents of serious human rights violation. The President's gesture is a step on the long road to justice for victims and their loved one. TKI ini penilaian saya agak konsisten sudah lama. Ini seolah-olah modern slavery. Jadi hal ini saya bagi jaminan kepada Presiden. Carilah perniagaan lain. Nak untung. Tapi janganlah berniaga manusia. Pekerja migran Indonesia telah berkontribusi banyak bagi pembangunan ekonomi di Malaysia. Sudah sewajarnya mereka mendapatkan hak dan perlindungan yang maksimal dari dua negara kita. Dan saya tidak ingin ini hanya berhenti di atas kertas saja. Ini isu yang sensitif, isu yang melukakan perasaan ramai netizen Indonesia. Tapi saya sudah bagi pengakuan. Saya kata ini parameter yang jelas. Ya. Tidak kirakan dulu, tidak seperti mana mereka laksanakan dulu. Tapi okeylah. Uni Eropa kelabakan. Kini Indonesia siap geruduk bangun kerjasama serumpun kalahkan Uni Eropa. Sahabat bagi media, akhirnya setelah sekian lama berseteru, Indonesia dan Malaysia bersatu lawan Uni Eropa. Demi kepentingan bersama, Malaysia kini gandeng Indonesia untuk bersama melawan Uni Eropa yang tengil itu. Bendera perang seakan dikibarkan untuk melawan diskriminasi dari aliansi besar itu. Jarang dua negara yang sering berseteru ini kompak. Bersatunya dua kekuatan besar di Asia Tenggara ini membawa bencana besar bagi Uni Eropa. Pasalnya, mereka akan mendapatkan serangan dari dua kubu sekaligus. Indonesia dan Malaysia sudah pasti punya dukungan dari negara Timur Tengah dan China. Uni Eropa sebagai negara yang telah punya sumber daya alam ketar-ketir. Tak tahu bagaimana cara mereka menghadapi Indonesia dan Malaysia. Mereka harus terpaksa mencabut undang-undang yang merugikan dua negara besar yang bersatu ini. Untuk pertama-tama, Indonesia dan Malaysia akan mengirimkan pejabat tinggi ke Uni Eropa pada minggu depan untuk melawan undang-undang baru Uni Eropa tersebut. Mereka pun disebut akan menyuarakan keprihatinan atas undang-undang deforestasi baru itu yang mereka yakini dapat merugikan usaha pertanian kecil. Dan seperti yang kita ketahui, ini pun akan berdampak besar pada masyarakat Indonesia yang kini juga banyak menggantungkan hidupnya pada usaha kebun-kebun kelapa sawit seperti di kampung. Lantas, siapakah yang akan diberangkatkan untuk berperang melawan diskriminasi di Uni Eropa? Sahabat bagi media, pada masa kini terdapat perkembangan penting di panggung politik dunia yang melibatkan Uni Eropa. Parlemen Uni Eropa dengan suara bulat telah menyetujui sebuah undang-undang yang dikenal sebutan Undang-Undang Deforestasi. Aturan baru ini bertujuan untuk melindungi hutan-hutan dunia dengan melarang impor kopi, daging sapi, kedelai, dan komoditas lainnya ke Uni Eropa, kecuali perusahaan yang memasoknya dapat memberikan informasi yang dapat dipastikan kebenarannya bahwa produk-produk tersebut tidak ditanam di lahan yang digunduli setelah tahun 2020. Melanggar aturan ini akan mengakibatkan denda yang besar, memberikan sinyal kuat bahwa Uni Eropa tak lagi menerima produk-produk yang dihasilkan melalui praktik penggundulan hutan sejak tahun 2021. Aturan ini menjadikan setiap produk dengan jejak deforestasi ditolak oleh Uni Eropa. Menariknya, dalam konteks ini, Indonesia dan Malaysia, dua negara tetangga yang dulu pernah berseteru, kini bersatu untuk satu tujuan yang sama, yaitu menentang aturan baru Uni Eropa. Kedua negara ini telah mengecam Uni Eropa dengan tuduhan kebijakan diskriminatif yang mengincar minyak kelapa sawit. Bahkan, Malaysia sebelumnya telah mengancam akan menghentikan ekspor minyak kelapa sawitnya ke Uni Eropa sebagai protes atas undang-undang deforestasi ini. Aturan ini telah diterima baik oleh pecinta lingkungan karena dianggap sebagai langkah penting untuk melindungi hutan-hutan yang bertanggung jawab atas sekitar 10% emisi gas rumah kaca global. Namun, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia, Bapak Airlangga Hartarto,
berpendapat bahwa undang-undang ini akan memberikan beban administratif kepada petani kecil yang berat. Beliau menyoroti bahwa undang-undang tersebut dapat mengabaikan peran penting petani kecil dalam rantai pasokan global dan mengancam signifikansi serta hak-hak mereka. Untuk itu, Menteri Airlangga Hartarto akan melakukan perjalanan ke Brussels, Belgia bersama Menteri Komoditas Malaysia, Bapak Fadilah Yusof. Misi mereka adalah membahas bagaimana cara meminimalkan dampak negatif dari undang-undang ini, terutama terhadap petani kecil. Artinya, jika aturan baru ini diterapkan, para petani kecil beresiko mengalami dampak negatif yang signifikan. Karena itu, Indonesia dan Malaysia telah bersatu untuk bergerak bersama melawan aturan baru Uni Eropa ini. Dengan tekad yang bulat, kedua negara ini akan berusaha mencari solusi yang tepat agar dampak negatif dari aturan ini tidak merugikan para petani kita. Dalam konteks ini, pertemuan mereka di Uni Eropa pada tanggal 30 Mei dan 31 Mei mendatang akan menjadi babak baru dalam perjuangan melawan kebijakan yang dianggap tidak adil tersebut bersama-sama Indonesia dan Malaysia. Sahabat Bagi Media, bagaimana menurut kalian? Apakah bersatunya Malaysia dan Indonesia akan menjadikan Uni Eropa runtuh? Yuk diskusikan di kolom komentar. Merdekalah kita seutuhnya. Merdeka! Hurrah! Step forward. Everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo, I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, really gonna rise to the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up,
today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo, I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing though. I always gotta fight and hide from the demons.